Bapak Ibu saudara semuanya yang telah berinfak bersedekah di musola Al-Quran lain, semoga apa yang disedekahkan yang diinfakkan Bapak Ibu semuanya yang terbahagia Bapak Ibu dan saudara semuanya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dari Allah, sebelum sholat tarawih beberapa hal yang kami sampaikan, yaitu untuk bertugas pada malam hari ini insyaallah untuk mendukung ataupun tausiah secara agama mengenai dakwah kesetiaan Ustaz Muhammad Ali MHI untuk memperkuat hukum dan sekaligus nanti menjadi imam sholat tarawih dan sholat witir, dan juga untuk bila kami mau kesediaan saudara Yusuf jadi nanti pilih lagi seperti maunya semakin berkurang jadi pilihan ya bawa anak terus kan Pak Budi kan bawa gandeng ayo jadi nanti turun ke kader ya ini. Dan juga kami informasikan pada Bapak Ibu melalui jamaah di sholat lain ini sudah memasuki minggu yang ketiga atau minggu yang keempat ataupun 10 hari bulan Ramadan. Jadi insyaallah bagi Bapak Ibu yang ingin merayakan atau melakukan zakat fitrahnya nanti di sholat ini jaga panitia untuk menerima dan sekaligus nanti untuk membagikan atau mendistribusikan pada yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Dan untuk fitrah tahun ini, zakat fitrah tahun ini kalau berupa beras 2,5 kilo dan berupa uang Rp25.000. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ibadah ini hari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini malam yang ke-24 23 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah musola kita semakin banyak kemajuan. Sampai 10 terakhir Ramadan ini mungkin banyak kesibukan-kesibukan. Ada yang kecapean mungkin ke pasar, antrian di pasar kan. Ada kesibukan-kesibukan lain yang memang luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan tetap sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir ini tentunya kita sedang memasuki yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalau ini malam yang ke-23, ada hadis yang ditemukan bahwa Lailatul Qadar itu turun ketika malam-malam ganjil, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29, bahkan akhir dari bulan Ramadan. Tapi ada sebagian bilang bahwa Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan. Wallahu alam bisawab. Yang jelas hadis yang sahih itu yang banyak artinya bertebaran, yang sering dibacakan oleh para ulama bahwa Rasulullah turun di malam-malam yang ganjil. Tidak untuk kemungkinan malam 1, malam 3, malam 7, malam 5. Itu walau malaikat ini turun terus sebenarnya. Maka ketika kita sholat subuh itu, kapan sholat subuh kita jam 6, itu malaikat sudah naik ke atas. Artinya memang malaikat itu turun berterbangan ketika waktu fajar. Maka kalau kita nengok waktu fajar itu memang redup ini suasana alamnya beda.
Karena itu percaya tak percaya, itulah saya malaikat menepati sayapnya di muka bumi ini, sehingga kejenguannya sama-sama. Dan ketika itu juga yang menakutkan yang. Maka ketika waktu itulah orang bukan malah namun takut kan, melihat secara maka kejenguannya dalam antara hujan dan hujan. Tambah lagi bunyi-bunyi yang lain, nah selesai urusan. Padahal artinya malaikat itu turun bertebaran di muka bumi ini ketika menjelang fajar. Makanya orang kalau ingin kaya di muka bumi ini, ingin punya dunia, sholat sunat sebelum subuh itu, ketika dia melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, nah itulah orang itu yang memiliki bumi dan langit. Sholat sunat tadi punya bumi dan langit, apalagi sholat subuh, nah itu kajiannya. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau kita terlambat, makanya kalau memang buru-buru, bisa sholat di rumah, sholat sebelum subuh. Bisa di rumah, bisa juga artinya di dalam masjid atau di musola. Nah, tapi waktu-waktu itulah kadang-kadang sulitnya. Karena sholat itu khairum minan naum, itu baru bangun, belum beringgut itu. Baru bangun baik itu, belum nak tegak, belum nak apa, baru ya Allah, subuh. Allah cepat hari ini ya Allah. Sadar sebenarnya. Kadang orang ini melakukan salah sampai kadang itu nama Allah juga. Kadang gua maaf ngomong ketika dia lagi mabuk mau lagi lemak perasaannya nyebut ya Allah lemaknya. Nah, cak mana? Dia lagi dalam keadaan mabuk tapi dia menyebut nama Allah. Allah lemaknya mungkin. Nah, itu nama anu bolong ini. Tanpa disadari, itulah namanya alam di bawah sadar itu namanya. Artinya masih ada belum beginian bud. Kalau ini masih nyebut belum beginian. Maka dikisahkan di zaman dulu ada suatu negeri itu tidak lagi menyebut nama Allah. Kata lagi, dah kata lagi orang sholat, dah kata lagi ibadat. Ketika itu tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Di malam hari, di waktu kita dan di waktu negeri itu lagi tidur, uji malaikat diperintah oleh Allah, malaikat Jibril langsung dikelilingnya. Ini namanya itu, maka negeri itu benar-benar negeri Sabah itu macam sungai mengelilingi negerinya. Sudah dibulatkan jadi sungai, kemudian diangkat nih oleh malaikat Jibril dan rombongan. Jadi malaikat Jibril itu namanya baik, malaikat Jibril. Pasukannya banyak itu. Jibril itu ibarat banyak, nah itu bahasanya. Cuma nama malaikat Jibril bukan siko, banyak diangkat. Ketika negeri ini diangkat, uji Allah kata Jibril nunggu perintahku. Mun gaya nak dilontar, mun gaya nak diutas ke bawah, pas. Pokoknya angkat dulu. Begitu diangkat, ternyata di tengah malam itu ada anak yang menangis. Anak yang menangis inilah membuat orang tuanya sambil ngayun anaknya ngomong, sadar. Oi nak, diam nak, katanya. Sebentar lagi kita kena azab Allah. Tahu rupanya ibu ini. Nah, ketika dia nyebut nama Allah, sikap uang dah ya. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril itu turun lagi lah. Diturun lagi, ya swasta turunnya. Bangsa ketika itu dia ngomong turun ke bawah, dicampaknya lagi juga sebenarnya negeri itu hancur juga. Tapi diturunnya baik-baik. Artinya aman lah ya, mengasih jemput nama Allah ini mudah-mudahan. Tapi jangan asalnya. Kita ini selalu galak beramal ini melihat yang banyak. Ada yang melado, uncaknya ngebang, dia jadilah. Artinya lah sudah ada wakilah maksudnya. Makanya kalau ada orang sholat Jumat, kalau di dusun ada pemain. Nak mana? Sholat Jumat nitip ni. Ya kenapa nitip? Lah tua-tua tu kadang bermain dengan kita, ada yang nak dititip. Apa lah titip? Ya salah mesti. Dah undi. Oh sila itu titip. Nitip lihat. Yo gitu. Nilai gitu. Woi mama gitu. Caca nitip. Nah itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, nah malam-malam Lailatul Qadar ini diperkirakan malam ganjil. Kalau disesuai dengan hadis Rasulullah, Rasulullah katakan bahwa malam ganjil itu malam 23, malam 25, 27, 29. Apa yang diperbanyak ketika malam ini?
malam inilah banyak-banyak kita artinya sholat malam, usahakan ada, dan kemudian itikaf itu di masjid tentunya. Kalau tidak juga ya banyak istilah itikaf di rumah juga, itikaf juga mendalam, ada tempat spesial kan, itikaf juga, malah di gua itikaf, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dibacakan macam yang jelas bacaan itu zikir. Bisa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada juga yang doa yang sering dibaca di tarawih itu Allahumma afwahun karim tuhibbul afwa wa naim. Itu ya Allah, maafkanlah diriku, maaflah kesalahanku, dan engkau engkaulah yang maha pemaaf. Jadi artinya kalau tidak hafal juga dengan yang Arab itu, Indonesia intinya doa itu ngomong ini, ya Allah maaflah kesalahanku dan engkaulah yang maha pemaaf, maafkanlah diriku. Itulah kesalahan kita. Itu yang kita amalkan ketika menjelang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lantas kalau kita sudah bertemu dengan Lailatul Qadar ini, apa kebaikan-kebaikannya? Kalau orang sudah ditemui dengan Lailatul Qadar, itu orangnya tiap tahun meningkat perubahan dalam hidupnya. Baik amalannya, baik peranginya, mudah-mudahan kehidupannya. Nah itu. Tapi banyak orang yang mengisahkan bermacam-macam tentang Lailatul Qadar ini. Sehingga tidur semalaman, sehingga berdoa nak ketemu nian, nak ketemu siapa itu. Kadang salah ini pula yang nak ketemu itu nak. Ada lagi kadang-kadang yang lanang tu kalau nak mana? Nak nalak Lailatul Qadar. Lalang dia jauh nak arah ke tropik itu. Mula nalak Lailatul Qadar tropik, bukan Lailatul Qadar bertemu Lailatul Qadariyah. Arah tropik itu kan hanya lampu-lampu. Allahu Akbar. Nah itu. Jadi artinya cukup sedang-sedang saja. Yang penting itikaf. Kalau sampai ngamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, itu amalan ringan berat timbangannya. Malah sebagian ada hadis mengatakan barang siapa mengamalkan ini, maka timbangannya bagaikan gunung Uhud besarnya. Besar gunung Uhud itu bukit panahnya baik, pacak didaki baca. Kalau lain sebelah itu tidak sanggup nyengoknya, besar juga besarnya. Artinya gunung Uhud ini kalau orang artinya bisa mengamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apalah kira-kira kamu ibu? Mudah-mudahan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ucapan yang ringan berat timbangannya, itulah salah satu amalan. Ayah pun tidak bisa ngamal tu Ustaz, aku biasa ngamal la ilaha illallah laju, Allahu Akbar baik laju. Dah aku tak sanggup, aku nak cuma nyebut nama Allah baik laju juga. Kalau baca nyebut nama Allah sampai ke titik nadirnya Allah, 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 sampai tak bersuara lagi, lidah menyentuh langit-langit, itu seirama dengan detak nadi jantung, bisa bergoyang dewek badan. Nah muktinya mukti lah lagi. Sudah kaki malam mulai duduk, mulai tekan sini, nak ngetes lah ya kan, benar tak yang ngomongan aku tadi. Allah, 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 sampai tak bersuara lagi, sampai lidah menyentuh langit, berarti sudah namanya zikir kalbu namanya. Nah, sudah tinggal nak kemana? Apa kamu nak bergoyang kiri kanan badanmu, aku nak gaya nunduk. Kalau gaya nunduk sampai jauh. Maka ketika Abu Bakar meninggal dunia, itu para sahabat Sayyidina Umar nemu istrinya Abu Bakar. Ibarat bahasa gitu, Bu, apalah kira-kira amalan Abu Bakar itu yang tidak pernah aku tahu. Uji bininya, amalan suamiku itu Abu Bakar itu, ketika sesudah Isya menjelang subuh, itu badannya nunduk sampai kepalanya nyentuh lututnya. Jadi kalau dia duduk bersilo sampai nyentuh lututnya, atau dia dalam keadaan tahiyat
saking rendahnya. Tapi itu kalau yang gaya tadi benar kalau zikir kolbu itu. Jadi Allah, 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 Allah. Bacanya sampai. Kalau dalam keadaan miring bergoyang, tak jam. Tak, dengan tesnya. Kalau udah sampai tingkat sana, serasa utang hilang. Utang banyak hilang. Saking telah sudah sampai tingkat situ. Lemah nian, cuman tantangannya memang nak tempat yang agak suci lah. Membaca anak kalau tidur. Mungkin kita dalam keadaan rami tidak masuk, tidak ketemu. Baru anak ini ada yang manggil, mana duit simpanan tu? Nah, baru anak mulai, baru nak masuk nak. Baru nak Allah, 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 Allah. Baru nak lidah ke langit-langit. Jadi kita besok baik, oi duit kau jangan perlu kaki ngurus duit kau. Dah sekarang lah, malah besok dilupa bang itu. Nah, dia kacau tu, zikir tu kacau tu. Nah itu namanya berzikir kalbu. Zikir cara Abu Bakar. Kalau sahabat yang lain Umar itu zikirnya kuat. Maka jangan heran kalau orang subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin itu aku di Palembang pas di masjid itu lain pula gayanya. Zikir bersama tapi ketika ngomong subhanallah, dia hilang. Kamu hilang subhanallah. Nah, mulai ini alhamdulillah belum? Alhamdulillah. Ya belum. Ya mana imam kamu usah ni kau juga kan? Dah model ini ya. Dah bunyi lagi. Wes, nama? Wes dah. Kita bilang kecil. Itu Allahu Akbar. Allahu Akbar guys, itu hilang lagi. Oh, modelnya kayak ini gitu. Nyebut baik awalnya, kemudian dewe masing-masing. Segala kamu. Jangan puluh itu, jangan banyak bermodel lain. Iya, ibadat tu jangan galak banyak bermodel. Kalau galak jadi akhirnya kita ni simpang siur, yang mana nak dituruti. Sebenarnya tidak berani menyebutkan 9. Kan kita lihat selama ini kan yang secara kita dengarin 10 malam pertama. 10 malam pertengahan di bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Apa hati-hati? Kena ada ngomong ustaz yang lah viral lah bagus dia ngomong katanya dalil ini palsu. Nah, mati dah. Palsu mulu ngomong dalil ini. Nah, kau masuk YouTube dulu biarlah. Allah Akbar. Jadi yang mana kita nak amalan lagi sekarang ini mula palsu galau. Dah kata lagi yang asli lagi. Nah, itulah yang berani pulau ngomong katanya. Merokok boleh bulan Ramadan. Kena rokok tidak mengenyangkan lah pulau. Tapi lemak lah ya rokok. Lah, pasing baik. Itu bersentuhan dengan istri boleh minum. Pokoknya lah di tempat-tempat bom. Masalah makrifat segala macam. Jadi sudahlah. Yang kira-kira ajaran yang memang agak mengarahkan kepada kita yang tak paham, sulit memahaminya dan jadilah amaliyah, amal belah yang kita selama ini baik. Yang jelas, uji wong kita dulu, uji ulama-ulama Indonesia ini ya sudahlah amalah seperti itu. Jadi pertama itikaf tadi. Nah itikaf ini ibu terserah. Tapi ada juga banyak orang itikaf di masjid dan musola. Boleh, itu dianjurkan. Kalau tidak mampu di sana, ibu-ibu juga di rumah boleh duduk. Maka sebenarnya kita ini kalau diharapkan bukan di bulan Ramadan baik. Di hari-hari yang lain tuh lebih dulu cepat tidur itu bagus. Ketika lebih dulu cepat tidur, bangunnya akhirnya di tengah malam. Nah itu kan, tengah malam itulah kita baca ini. Tapi kalau kita umpama tidak main tidur-tidur, akhirnya tidurnya jam 3, tanggungnya anak menjelang subuh tadi. Tak subuh selesai urusannya. Itu jangan salah, tahunya tidur duluan. Tahunya kalau dia habis tuh. Tidur duluan itu betul beda jam 11 tidur itu. Sekelompok dulu kan. Sekelompok jaga malam. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Barang siapa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bagaikan beramal 1000 bulan. 1000 bulan ya. 1000 bulan itu 80 tahun. Umur kita merangsok 1 kali 80 tahun, 2 kali bertemu 160. Wajar kalau orang ini sudah dalam kubur kan masih namanya masih harum. Kenapa? Amalannya tadi
Satu kali bertemu 80 tahun bagaikan beramal. Umur 75 atau umur 80. 2 kali bertemu dalam hidup lah 160. 3 kali apalagi dia bertemu setiap bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan kita keluarga kita yang lain-lain yang tidak sempat hadir atau sholat di tempat lain, kita teruskan mengamalkan malam Lailatul Qadar ini, dan kemudian mudah-mudahan kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar dengan cara artinya beribadat yang memang ibadat niat, tidak main-main itu. Kita ini kalau lagi nyerah diri dengan Allah itu Bu, lemahnya. Ya Allah, aku redo engkau Tuhanku, nah bahasa gitu namanya itu. Dan engkau juga redo, aku ini hambamu. Kalau sampai tingkat redo meredo itu nah luar biasa. Tapi jangan dulu kayak, ya Allah aku redo jika engkau masuk surgamu, dan aku redo di mana wae neraka jadi asa kau redo. Nah baca juga. Yo yang namola neraka ada baca kata redo-redonyo. Surga itulah redo. Nah ya. Kenapa? Yang dalam bacakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Surga dan neraka itu berbeda. Surga itu tempat orang-orang yang beruntung, neraka itu tempat orang-orang yang merugi. Dia kata namanya sama baik yang penting awal itu dah kepanasan, nanggung. Yo, api yang di dunia ini cuma setitik. Api yang serusak kamu jenguk di dunia ini itu asap dari asap neraka, baik? Disaring lagi, luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ini kita malam Senin lagi lah Lebaran ya. Salah mudah-mudahan ya. Senin artinya kita sudah lebaran, dan aku juga mohon maaf ketika memang aku menyampaikan seputar ceramah atau tausiah ini mungkin ada menyinggung perasaan. Kalaupun menyinggung, tak pakai pulau pesanan-pesanan diujudin. Tak ngomong ke dengan sholat, ada pernah ada kata aku hilang ngomong kayak tidak. Aku ni ngomong secara umum baik. Artinya nasihat aku ni nasihat untuk kita kalau. Nasihat untuk aku juga, nasihat untuk sekalian kita yang ada di sini. Dan kemudian yang penting mohon maaf juga kalau menjadi imam ini adalah cepat. Nah, yang cepat ini yang lambat, antara cepat dan lambat ini. Mungkin itulah. Aku dah baca yang lambat ke, kalau lambat ngantuk, aku yang ngantuk. So, belumlah kamu, aku dulu yang ngantuk. Jadi memang kita ini memang harus semangat. Dan saudara kita lah macam doa kunun. Doa kunun ni usahakan siapapun macam doa kunun jangan tak diaminkan. Kalau doa Allahumma dina biman hadait, amin. Kuat ngomongnya tu, jangan Allahumma dina biman hadait. Ujungnya imam kok ialah maafina gimana baik makawana. Ujungnya uji imam ayo dalam tadi lah udah hafal dulu. Jangan, karena aku yang doa, kamu yang amin ke. Mungkin di antara kita ini tidak tahu siapa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijabakan di antara kita ini. Kalau segalanya kita diajabah, hebatnya jadinya. Satu orang saja diajabah, itu luar biasa pengaruhnya untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan musola kita ini walaupun kecil, alhamdulillah musola yang unik, cantik, bagus. Mudah-mudahan akan lebih besar lagi. Baca besar kalau ya. Mau ada rezeki kita orang bacaan hidup tanah sebelah ini, walaupun tak baca musola, besar lama. Mau kan? Kita doa baik kan mudah-mudahan. Ya. Mendak juga deh, tak bos kecian baik. Cuma kadang-kadang tu mengunci itu tidak padat pula. Dan sekarang bos agak lapang kan. Nah, mudah-mudahan gitu ya. Intinya kita doakan tetap mengguyur. Kalau baca ini 30 hari Ramadan kita acara terus. Ibu-ibu yang di sini aku mohon untuk ke depan kan Masjid Sarif Hidayatullah itu lah sering seminggu sekali kalau salah, apa 2 kali seminggu
ngundang tukang ngaji, ngajari. Nah, aku lah ngomong juga dengan ibu-ibu Sano, sekali-sekali di sini maituna. Jadikan 2 kali mungkin seminggu. Umpama Sabtu di situ, umpama kan di sini aku Minggu siang, aku Kamis siang, terserahlah. Ada, tapi wong yang di sini yang ngajak din, yang ngajak ibu-ibu dari seberang sana tuh, yo, wong dari sini ngandung ke sini, wong di sini tak kaki di sini, kalau sini juga dia sudah semangat. Nah, jadi itu mudah-mudahan, jadi terus, rami terus, insyaallah mudah-mudahan ada macam perkembangan. Mudah-mudahan ke depan kalau Bapak juga ada majelis taklimnya, macam mana caranya kan, ada majelis taklimnya. Karena jangan sampai ibarat tuh setahun musola kita ni hening kan, jadi hilang marwahnya, hilang raudatul ain itu hilang kan. Mudah-mudahan, dan insyaallah mudah-mudahan dengan kita banyak beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Allah katakan, bila suatu negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan rezeki yang dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Nah itu janji Allahnya. Saya ulangi, jika negeri ini, penduduk ini beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku turunkan rezeki dari langit dan aku keluarkan rezeki dari bumi. Mudah-mudahan dengan demikian kita, keluarga kita akan jadi baik, jadi bagus, dan anak-anak kita menjadi keluarga anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan insyaallah mudah-mudahan akan muncul orang-orang yang berprestasi, yang berguna di negeri ini, muncul dari Permai 15 ini. Amin ya rabbal alamin. Dan permai-permai yang lain juga. Yo, kena si Budi lah di depan, kan itu kan? Yo, Aitab dan aku dia. Aku tidak masuk yang lorong di depan. Dia pokoknya dari Permai 1 dan Permai 19 lah. Mudah-mudahan akan anak-anak kita ini akan berguna di negeri ini dan akan muncul orang-orang penting di negeri ini. Bukan tidak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.